Oke, ini saya share screen langsung aja ya untuk materi sosialisasinya. Oke, apakah sudah muncul di layar? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Jadi di sini untuk semuanya ya, untuk semua bagi yang ambil TA dan mungkin ada beberapa yang udah ambil penyadaran juga ya. Mungkin dari angkatan 2022 ke atas gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang TA atau tugas akhir atau skripsi gitu ya. Pertama, ketentuannya dan persyaratan mahasiswa yang ambil TA itu pertama jelas KRS sekarang itu harus ngambil mata kuliahnya TA. Berarti sekarang itu semua itu di KRS kuliah kalian itu udah ngambil tugas akhir gitu ya. Kemudian telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 115 SKS dengan IPK serendah-rendahnya itu 2 gitu ya. Saya cek beberapa angkatan 22 yang ambil itu udah memenuhi sih, kebanyakan kalian kan udah ambil 120 lebih tuh ya. Jadi insya Allah bisa yang angkatan 22 pun. Kemudian telah menyelesaikan KP gitu ya di semester kemarin itu KP-nya udah muncul nilainya dan tidak ngulang KP juga gitu ya. Oke, next. Nah, untuk bidang kajian TA itu karena jurusan kita ada 4 ya Bu Iin, di prodi Kak, ya. sorry, ini belum di, ini belum di apa ya? Slideshow apa ya? Emang Belum belum lihat. ya? Jadi nggak, Oh, ya, sudah saya oh sudah, slideshow. nggak, di tempat saya jadi nge-freeze Tapi Iya, masih di, tapi nge-freeze nggak ya. ini ya. Nge-freeze Ah, tadi ya. ya, oke oke jadi masih oke. Coba saya nge-freeze ini ya. ya. Saya ulangi aja ya untuk share screen-nya ya. Atau entire screen aja kali ya. Iya, nggak apa-apa, boleh Iya, Bu. boleh Bu. Saya share. Oke. Gimana? Apakah Ya, sudah sudah. slideshow sekarang? Ya, sudah, Bapak Ibu sudah. dan teman-teman? Sudah ya? Oh ya, oke. Ya. Oke, balik lagi ke bidang kajian TA ya, yang kalian bisa ambil topiknya itu menyesuaikan dengan konsentrasi di prodi kita, teknik industri itu ada 4. Yang pertama adalah sistem manufaktur, gitu ya. Yang kemudian kedua itu ergonomi dan rekayasa sistem kerja. Kemudian optimasi sistem dan rekayasa rantai pasok. Kemudian ada rekayasa kualitas dan manajemen industri gitu ya. Dan dosen-dosen yang terbagi ke dalam bidang kajian ini pun kalian sudah paham ya siapa saja gitu ya. Oke, next. Masa TA. Yang pertama masa pelaksanaan TA itu adalah maksimal 12 bulan atau berarti 1 tahun itu sejak dikeluarkannya SPKTA gitu ya. Kemudian selesainya TA, mahasiswa dinyatakan oleh dekan dengan lembar pengesahan tugas akhir setelah memenuhi persyaratan yaitu jadi ketika disahkan itu harus sudah memenuhi syarat yang pertama dinyatakan lulus seminar hasil dan ujian TA, berarti lulus Semhas ya. Kemudian yang kedua, laporan TA telah ditandatangani oleh pembimbing penguji dan dekan. Kemudian yang tiga telah melakukan distribusi laporan TA ke pembimbing perpustakaan fakultas, teknik atau PI dan perpustakaan pusat. Nah, ketiga persyaratan ini dinyatakan selesainya TA itu setelah ketiga hal ini itu sudah dilakukan semuanya gitu ya. Oke, kemudian penertiban administrasi SPK itu pertama ya kan kalian kalau udah ngajuin SPK itu ada masa berlakunya dan tadi itu adalah setahun ya atau 12 bulan. Itu pertama cek masa berlaku SPKTA. Jadi kalian harus paham banget SPKTA kalian itu berakhir kapan gitu ya. Yang jika sudah melebihi batas waktu, maka bisa melakukan perpanjangan masa SPK 6 bulan dengan syarat sudah seminar proposal. Berarti sudah sempro gitu ya. Kemudian prosedur perpanjangan SPKTA-nya itu mengajukan perpanjangan ke Komisi TA dengan membawa print SPKTA-nya, kemudian Komisi TA nanti memberikan paraf
dan perpanjangan masa SPKTA, kemudian mahasiswa mengajukan perpanjangan ke Bapendik gitu ya. Tapi ya kami berharapnya semuanya tidak ada yang melakukan perpanjangan, artinya selama 1 tahun itu kalian sudah selesai gitu ya mengerjakan TA-nya. Kemudian bagi yang masa berlakunya sudah habis tapi belum seminar proposal, silahkan mengajukan SPKTA dari awal, berarti tetap mengajukan dari awal kan berarti mengajukan pra-proposal dulu dan lain-lain. Dan ini adalah konsekuensi bisa ganti pembimbing atau bahkan harus ganti topik juga gitu ya. Jadi pastikanlah kalian dalam 1 tahun itu sudah sempro gitu ya. Tapi ya jangan sampailah masa SPKTA-nya berlalu dan kalian belum selesai TA gitu ya. Oke, next. Kemudian ke tahapan pelaksanaannya, yang pertama pengajuan TA itu bagaimana? Praproposal itu disusun mahasiswa sekurang-kurangnya berisikan pertama ada topik dan atau judul TA gitu ya. Kemudian ada latar belakang dari penelitiannya gitu ya. Kemudian tujuannya, kemudian metode yang digunakan itu mau apa gitu ya. Kemudian ada daftar pustakanya gitu ya. Jadi, sekurang-kurangnya itu berisikan ini ya, ya apa, kami sih merekomendasikan untuk kalian mengerjakan proposal itu ya bab 1 sampai bab 3 sekalian gitu. Tapi kalau misalkan, belum ditulis, bisa proposal itu nanti berisikan, ke-5 hal ini gitu ya. Oke, kemudian ada pengajuan TA, itu ada via Alderu dan Sipeda gitu ya. Pertama itu mahasiswa mengajukan proposal ke komisi gitu. Jadi kalian 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 itu ngajuin dulu ke komisi proposal atau pra-proposal kalian, kemudian komisi menentukan kelayakan pra proposal dan menentukan calon pembimbingnya gitu ya. Apabila layak maka berkas permohonan dilanjutkan ke Bapendik. Kemudian apabila tidak maka berkas permohonan dikembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Kemudian Bapendik mencetak SPKTA-nya, kemudian Kajur menandatangani SPKTA, kemudian mahasiswa mengambil SPKTA di Pamendik, dan terakhir mahasiswa menerima SPKTA dan mendistribusikan satu kopi dari SPKTA ke dosen pembimbing gitu ya. Ini biar tahu juga dosen pembimbing ini mahasiswa tersebut bimbingannya itu selesai kapan sebenarnya SPK-nya gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan dinyatakan tidak layak ya oleh proposal kalian oleh komisi gitu, mungkin di situ bakalan ada rekomendasi gitu ya, entah apa metode yang digunakan terlalu biasa atau umum, nanti berarti kalian nyari metode yang lain gitu ya. Jadi nanti bakalan ada rekomendasinya bakalan apa gitu ya. Oke, kemudian penilaian tugas akhir gitu ya. Jadi kalian harus perlu memperhatikan ini. Jadi endingnya itu kalian nanti dinilai apa sebenarnya gitu ya. Dan di sini itu proposal TA itu kan ketika nanti sempro itu ada hasilnya ketika udah selesai ya, ketika sudah selesai sempro itu ada dinyatakan layak atau tidak layak gitu, dilanjutkan ke tahap berikutnya atau ke tahap penelitian gitu kan. Nah di sini kalian kalau lihat ini ada pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2 gitu. Jadi, ada yang beberapa hal, ada yang beberapa poin itu, dinilai semua pembimbing dan penguji, tapi ada beberapa hal yang hanya dinilai penguji dan ada yang hanya dinilai pembimbing aja gitu ya. Di sini, komponen penilaiannya pertama mampu mengidentifikasi komponen sistem, merumuskan keterkaitan antar komponen sistem, menganalisis, dan mengevaluasi hasil analisis dalam menyelesaikan permasalahan rekayasa kompleks dalam pelaksanaan proyek tugas akhir. Nah, di situ empat-empatnya itu menilai gitu ya, baik pembimbing 1, 2, penguji 1, penguji 2 gitu ya. Kemudian mampu membuat laporan TA dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan komprehensif. Itu yang nilai penguji gitu ya. Kemudian mampu berkomunikasi secara ilmiah dalam memaparkan laporan tugas akhir yang telah disusun, kemudian mampu merencanakan
menyelesaikan dan mengevaluasi proyek TA sesuai dengan batasan atau kriteria yang ditentukan. Itu juga yang nilai itu semuanya. Kalau 2 poin tadi ya, itu yang nilai cuma penguji. Kemudian mampu memahami kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat dan memahami prinsip dan isu-isu terkini yang relevan yang terkait topik proyek TA. Itu yang nilai penguji juga. Kemudian yang terakhir mampu bertanggung jawab dan menjalankan etika profesi selama pelaksanaan proyek tugas akhir. Ini yang nilai pembimbing gitu ya. Karena kalian kan nanti selama penelitian kan ada pembimbingnya gitu ya. Dan di sini kalian itu harus mampu bertanggung jawab dan menjalankan etika profesi selama pelaksanaan proyek tugas akhir karena mungkin akan kalian objeknya kan ada di tempat lain di perusahaan lain gitu ya. Dan kalian membawa juga nama nama universitas dan prodi gitu ya. Jadi kalian harus tetap bertanggung jawab dan menjalankan etika profesi selama pengerjaan TA gitu ya. Oke, next kemudian seminar proposalnya gitu ya. Persyaratan mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal adalah pertama draft proposal telah disetujui oleh kedua pembimbing gitu ya. Kemudian telah mengikuti seminar TA sekurang-kurangnya 5 kali. Nah ini bagi angkatan 22 mungkin belum pernah ada yang mungkin belum pernah hadir di seminar TA ya. Sekarang cobalah mulai datang gitu ya ke seminar TA cutting gitu ya karena kalian memang perlu gitu perlu untuk melaksanakan sempro itu minimal mengikuti seminar TA sekurang-kurangnya 5 kali soalnya gitu ya. Kemudian fotokopi KSM, kemudian prosentasi similarity itu maksimal 35% dan yang ngecek similarity-nya itu adalah pembimbing 2 gitu ya. Kemudian persyaratan pelaksanaan seminar proposal adalah pertama dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang peserta. Kemudian Kemudian dihadiri 2 orang pembimbing, kemudian dihadiri juga oleh 2 orang penguji TA. Kemudian seminar proposal dilakukan untuk mendapatkan masukan dari penguji TA sebagai bahan perbaikan proposal gitu ya. Kemudian yang perbaikan berarti juga harus direvisi ketika CMHAS pun juga sudah direvisi semua, revisi dari penguji juga gitu ya. Kemudian seminar proposal dipimpin oleh pembimbing 1 dan mahasiswa yang proposalnya dinyatakan tidak layak dalam seminar proposal TA artinya harus mengulang gitu ya. Oke, dan di sini ada prosedur pengajuan sempro itu gimana gitu ya. Yang pertama itu mahasiswa menyerahkan lembar permohonan seminar proposal ke komisi. Kemudian komisi menetapkan dosen penguji TA-nya siapa gitu ya. Kemudian mahasiswa ini melakukan koordinasi waktu seminar proposal atau sempronya itu dengan pembimbing dan dosen penguji kan kalian udah dapat penguji itu. Nah nanti untuk waktunya yaitu kalian itu akan koordinasi dari satu-satu ya dosen pembimbingnya dan pengujinya bisanya kapan gitu ya. Kemudian mahasiswa menyerahkan syarat seminar proposal TA ke Bapendik melalui website Sipda gitu ya. Kemudian Bapendik mengecek kelengkapan berkas pengajuan dan apabila lengkap Bapendik menerbitkan undangan, berita acara dan lembar penilaian sempro gitu. Nah, kalau tidak, itu berkas dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapi. Kemudian Kajur itu menandatangani undangan sempro, kemudian mahasiswa mencetak undangan, berita acara, dan lembar penilaian sempro gitu ya melalui Sipeda. Kemudian mahasiswa mendistribusikan undangan seminar proposal dan draft proposal ke pembimbing dan penguji. Kemudian berita acara itu didistribusikan ke pembimbing 2 pada saat seminar langsung dikasih gitu ya pembimbing 2-nya gitu ya. Kemudian lembar penilaian ke penguji pada saat seminar juga gitu. Oke. Kemudian, pelaksanaan sempro itu seperti apa gitu ya. Yang pertama itu mahasiswa menyerahkan, berita acara yang tadi itu ada beberapa gitu ya, ke dosen pembimbing 2 itu ada lembar penilaian dan lembar revisi. Sorry, kalau pembimbing 2 itu lembar, penilaian gitu ya. Kalau ke penguji itu yang lembar revisi gitu.
Kemudian dosen pembimbing 1 sebagai ketua seminar membuka pelaksanaan seminar proposal. Kemudian mahasiswa melakukan presentasi proposal TA selama 15 sampai 20 menit gitu. Kemudian mahasiswa melakukan tanya jawab proposal TA dengan dosen penguji. Kemudian dosen penguji menuliskan revisi pada lembar revisi serta melakukan penilaian seminar proposal TA. Kemudian mahasiswa menerima lembar revisi dari dosen penguji. Kemudian dosen pembimbing 2 mengarsip berita acara gitu ya, seminar proposal. Dosen penguji mengarsip lembar penilaian seminar proposal. Kemudian dosen pembimbing 1 menutup pelaksanaan sempro gitu ya. Oke, kemudian kalau, itu tadi sempro, sekarang kita bahas semhas gitu ya. Berarti kan kalau udah sempro layak, kemudian kalian penelitian, kemudian sudah selesai TA-nya, baru kalian semhas gitu ya, semhas dan ujian TA. Nah, semhas dan ujian TA merupakan kegiatan akademis dan forum ilmiah yang formal, sehingga mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan. Jadi atasannya itu kemeja putih, bawahannya itu hitam, rok atau celana gitu ya, kemudian hadir tepat waktu dan menjaga ketenangan di sekitar ruangan seminar. Kemudian pendaftaran seminar hasil dan ujian TA serta pelaksanaannya dilakukan dalam 4 periode. Jadi ada 4 periode ya, kita menyesuaikan jadwal wisuda ya, di mana jadwal tiap-tiap periode akan ditentukan dan diumumkan pada setiap awal periode TA. Jadi ada pengumumannya juga di periodenya, setiap periode itu, gitu ya. Kemudian semhas dan ujian TA hanya akan dilaksanakan pada jadwal tiap periode tersebut, gitu ya. Nah, ini misalkan ada, yang ingin wisuda pada periode pertama, gitu ya, September 2024, maka mahasiswa wajib mendaftar semhas dan ujian TA itu pada pendaftaran semhas dan ujian TA periode pertama, gitu ya. Berarti kalian harus punya goal juga bakalan pengen wisuda yang periode berapa, berarti kalian cek juga periodenya, oh berarti saya harus daftar semhas, itu, di periode ini, di bulan-bulan ini, gitu. Oke, kemudian semhas dan ujian TA. Nah, yang bagian jadwal seminar ya, di sini ya, jadwal seminar hasil dan ujian TA diperoleh melalui hasil koordinasi waktu pelaksanaan antara mahasiswa dengan pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Kemudian persyaratan mahasiswa untuk dapat melaksanakan semhas dan ujian TA, yang pertama draft laporan TA itu telah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2. Kemudian similarity-nya maksimal 30 ya, kalau yang semhas itu, gitu ya. Kemudian telah mengikuti jadi peserta pada seminar hasil TA. Nah, tadi kalau sempro itu, sekurang-kurangnya 10, tapi kalau yang semhas itu sekurang-kurangnya 5 ya tadi ya. Kalau yang semhas itu sekurang-kurangnya 10 kali menghadiri, menjadi peserta pada semhas, teman-teman yang lain berarti ya. Kemudian telah melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional atau internasional atau seminar internasional dan minimal telah mensubmit artikel gitu ya. Kemudian seminar hasil TA dilaksanakan secara terbuka, dihadiri oleh mahasiswa pembimbing 1 dan pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, dan peserta seminar hasil. Oke, kemudian ujian TA dilakukan secara tertutup, dihadiri oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Lalu berarti artinya semhas itu dia ada audiensnya, ada pesertanya, ya ujiannya itu tertutup. Jadi, peserta itu, diminta untuk keluar gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA jika sekurang-kurangnya 70. Jadi dia kemudian keputusan hasil seminar di akhir pelaksanaan semhas dan ujian TA. Jadi kalau udah selesai itu baru dikasih tahu nilainya apa gitu ya. Kemudian apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa tersebut harus melakukan perbaikan dan konsultasi lebih lanjut dengan dosen pembimbing sampai dinyatakan siap untuk diajukan kembali pada semhas
dan ujian TA berikutnya. Kalau misalnya alhamdulillah nggak lulus gitu ya, itu mahasiswa berarti harus melakukan perbaikan dan sampai benar-benar dinyatakan lulus sama dosen pembimbing, baru bisa daftar SEMHAS lagi gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SEMHAS itu artinya harus mengulang SEMHAS dan ujian TA untuk periode yudisium semester berikutnya tanpa perlu mengulang SEMPRO. Kemudian mahasiswa yang dinyatakan lulus SEMHAS dan ujian TA harus melakukan revisi laporan TA sesuai dengan lembar perbaikan sehingga mendapatkan sampai mendapatkan persetujuan dari dosen penguji. Lalu kemudian meminta persetujuan pembimbing juga gitu ya. Selanjutnya baru dekan gitu ya, paling lambat 1 minggu setelah SEMHAS. Jadi habis SEMHAS itu kalian revisi ke penguji dulu, kalau penguji udah oke baru pembimbing, kemudian dekan gitu ya. Mahasiswa yang tidak melakukan revisi hingga batas yang telah ditentukan akan dibatalkan nilai SEMHAS dan ujian TA-nya. Jadi kalian harus dalam waktu 1 minggu setelah SEMHAS itu sudah kelar revisi semuanya gitu ya. Oke, nah di sini ada prosedur pengajuan SEMHAS dan ujian TA. Itu yang pertama, mahasiswa itu menyerahkan lembar permohonan seminar hasil dan ujian TA ke komisi. Komisi menetapkan dosen penguji TA gitu ya, kalau yang akan sama dengan SEMPRO ya, dosen pengujinya gitu ya. Kemudian mahasiswa melakukan koordinasi waktu seminar hasil dan ujian TA dengan dosen pembimbing dan dosen penguji gitu ya. Sama kalau yang SEMPRO tadi juga ditanya satu-satu gitu bisanya kapan dosen pembimbing dan penguji, begitu juga yang SEMHAS gitu ya. Nah, selanjutnya mahasiswa menyerahkan syarat seminar hasil dan ujian TA ke Bapendik gitu ya melalui Sipeda gitu. Kemudian Bapendik mengecek kelengkapan berkas pengajuan. Apabila lengkap, Bapendik menerbitkan undangan, berita acara SEMHAS dan ujian TA, lembar revisi dan lembar penilaian. Kalau nggak lengkap gitu ya, berkas dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapi gitu. Kemudian Kajur akan menandatangani undangan SEMHAS dan ujian TA. Kemudian mahasiswa mencetak undangan, berita acara, seminar hasil dan ujian TA, lembar revisi dan lembar penilaian melalui Sipeda. Kemudian mahasiswa mendistribusikan undangan seminar, eee, draft proposal ke pembimbing gitu ya, selain yang distribusikan berarti pertama undangan, kemudian draft proposal, kemudian, ada berita acara, kalau kalau berita acara ini khusus ke pembimbing 2 gitu ya, kemudian bisa didistribusikan saat seminar juga, kemudian lembar revisi dan lembar penilaian ke penguji, dan bisa didistribusikan saat, seminarnya gitu. Oke, kemudian pelaksanaan seminar hasil dan ujian TA. Pelaksanaannya gimana gitu ya. Yang pertama mahasiswa menyerahkan berita acara tadi yang kalau apa, pembimbing 2 itu lembar penilaian, kalau yang, penguji itu lembar revisi gitu ya. Kemudian, dosen pembimbing 1 sebagai ketua seminar membuka pelaksanaan SEMHAS dan ujian TA, kemudian mahasiswa melakukan presentasi hasil TA itu selama 15 sampai 20 menit. Kemudian mahasiswa melakukan tanya jawab hasil TA dengan peserta seminar, karena di situ ada pesertanya ya. Pertama tanya jawab dulu sama peserta seminar, kemudian peserta seminar hasil atau SEMHAS meninggalkan ruangan seminar. Kalau sudah selesai tanya jawabnya, peserta ini meninggalkan ruangan, baru dilaksanakan ujian TA gitu ya. Baru ada tanya jawab dengan dosen penguji saat ujian TA itu, kemudian dosen pembimbing dan penguji melakukan penilaian serta diskusi keputusan kelulusan mahasiswa, kemudian dosen penguji mengisi lembar revisi, mahasiswa menerima lembar revisi gitu ya, kemudian dosen pembimbing 2 melakukan rekapitulasi dokumen, berita acara, lembar penilaian, dan lembar revisi, kemudian dosen pembimbing 1 menutup pelaksanaan SEMHAS dan ujian TA, kemudian dosen pembimbing 2 menyerahkan berita acara, lembar penilaian, dan lembar revisi ke Bapendik. Nah, di sini kalau sudah selesai semuanya ya, SEMHAS udah, revisi udah, kemudian dilakukanlah distribusi laporan TA.
Prosedurnya gimana? Yang pertama itu mahasiswa melakukan revisi laporan TA. Kemudian mahasiswa meminta persetujuan revisi laporan TA dari dosen penguji. Apabila penguji memberi persetujuan, maka mahasiswa dapat meminta persetujuan revisi laporan TA ke pembimbing, gitu ya. Nah, apabila penguji tidak memberi persetujuan, maka mahasiswa melakukan revisi TA kembali, gitu ya. Kemudian mahasiswa meminta persetujuan revisi laporan TA dari pembimbing. Kemudian kalau pembimbing memberi persetujuan, maka mahasiswa dapat menjilid laporan TA. Apabila pembimbing tidak memberi persetujuan, maka mahasiswa melakukan revisi laporan TA lagi, gitu ya. Kemudian apabila dosen pembimbing setuju, maka mahasiswa dapat melakukan penjilitan laporan TA, kemudian mengajukan tanda tangan ke dekan. Kemudian mahasiswa meminta cap ya dan tanggal pengesahan itu di pendik gitu ya, cap dan tanggal itu. Kemudian mahasiswa melakukan distribusi laporan TA ke pembimbing, PII dan perpustakaan pusat gitu ya. Kemudian pembimbing PI dan perpustakaan pusat itu menandatangani form bukti distribusi. Yang terakhir mahasiswa menyerahkan form bukti distribusi ke Bapendik gitu ya. Oke, itu tadi seputar tugas akhir. Nah, sekarang kita bahas tentang yang pendadarannya gitu ya. Pendadaran ketentuannya itu boleh mengajukan pendadaran apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama, mahasiswa telah lulus semua mata kuliah selain mata kuliah pendadaran. Gitu ya. Untuk mata kuliah KKN, kelulusan dapat dibuktikan dengan nilai dari LPPM. Sedangkan untuk mata kuliah TA, kelulusan dapat dibuktikan dengan nilai dari SEMHAS dan ujian TA. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah TA dan pendadaran yang dibuktikan dengan KSM atau kartu studi mahasiswa. Kemudian mahasiswa sudah melaksanakan tes TEP ya yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Unsur dan lulus dengan skor minimal 200. Kemudian mahasiswa sudah mengunggah artikel ilmiah yang dibuat dari hasil tugas akhir ke SIA. Kemudian bisa cek ya persyaratan yang lain itu bisa cek form pengajuan pendadaran di web Fakultas Teknik gitu ya. Oke, kemudian materi ujian pendadarannya itu meliputi aspek dan kelompok bidang keahlian di program studi Unsud sendiri ada 4. Jadi ada keahlian sistem manufaktur, kemudian nanti ada ergonomi dan rekayasa sistem kerja, ada optimasi sistem dan rekayasa rantai pasok, kemudian rekayasa kualitas dan manajemen industri. Gitu ya. Kemudian melaksanakan pendadarannya. Pendaftaran pendadaran serta ujian pendadaran dilaksanakan 4 periode juga ya sama ya seperti SEMHAS tadi di mana jadwal tiap-tiap periode akan ditentukan dan diumumkan pada setiap awal periode TA. Nah, pelaksanaan pendadaran hanya akan dilaksanakan pada jadwal tiap periode tersebut. Kemudian contohnya di sini mahasiswa ingin wisuda pada periode TA September 2024 nih. Nah, maka mahasiswa wajib mendaftar pendadaran pada pendaftaran pendadaran periode pertama gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa diwajibkan berpakaian kemeja putih lengan panjang, kemudian celana panjang atau rok berwarna gelap ya. Kemudian alokasi waktu pelaksanaan ujian pendadaran adalah 70 menit dengan ketua penguji sebagai timer. Jadi akan ada timekeeper-nya gitu ya. Kemudian selama masa kasus khusus pelaksanaan pendadaran dilakukan mengikuti kebijakan fakultas. Oke, kemudian ada penilaian ujian pendadaran. Itu yang pertama setiap anggota tim penguji wajib memberikan nilai dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian nilai akhir ujian pendadaran merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penguji atau tim penguji. Kemudian nilai huruf merupakan nilai akhir yang telah dikonversi menggunakan patokan acuan penilaian atau PAP. Kemudian persyaratan lulus pada ujian pendadaran serendah-rendahnya mendapatkan rata-rata nilai 60 atau C minimalnya gitu ya. Kalau mahasiswa yang memperoleh nilai pendadaran di bawah C, itu wajib mengajukan pendadaran ulang. Nah, nilai maksimal yang bisa diperoleh dari ujian pendadaran ulang itu adalah C. Jadi maksimal kalau ngulang itu ulang, ya semoga aja kalian nggak melaksanakannya gitu ya. Ujian pendadaran ulang dilakukan jika mahasiswa tidak lulus ujian pendadaran. Nah, penguji ujian pendadaran ulang sama dengan penguji dari pendadaran pertama dan dijadwalkan saat itu juga.
Jadi saat itu ya ketika sudah diputuskan kalau harus ada pendadaran ulang, itu saat itu juga saat pendadaran itu disepakati juga jadwal next ujian pendadaran ulangnya gitu ya. Oke, kemudian untuk penilaian pendadaran, jadi kalian itu dinilai apa aja gitu ya, kan ada 4 penguji tuh dari bidang keahlian tadi yang sudah disebutkan ya, tapi, kadang-kadang juga ada penguji limanya gitu ya. Nah di sini komponen penilaiannya itu yang pertama, kemampuan rekayasa bidang keahlian. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi komponen sistem, menganalisis, merancang, menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi secara ilmiah kemudian aku pada masyarakat, aku tabel menjalankan etika dalam menyelesaikan itu mampu untuk belajar mandiri dan mengembangkan pengetahuan teknik industrian yang dimiliki sesuai dengan prinsip dan isu-isu terkini yang relevan gitu ya. Oke, kemudian untuk, prosedur pengajuan pendadarannya, itu yang pertama mahasiswa mengajukan pendadaran dengan melengkapi persyaratan yang tertulis di form FRTA 5 ke Bappendi. Kemudian Bappedik mengecek kelengkapan ajuan pendadaran mahasiswa. Apabila lengkap, Bappedik meneruskan ajuan ke komisi ya. Kalau nggak lengkap, dikembalikan ke mahasiswa untuk dilengkapin. Kemudian Bappedik meneruskan ajuan pendadaran ke komisi. Kalau misalkan lengkap ya, kemudian komisi menentukan dosen pengujinya, waktu pelaksanaan pendadaran. Kalau tempatnya itu Bappedik ya. Kemudian Bappedik mencetak undangan, berita acara, dan lembar penilaian pendadaran. Ketua jurusan mendatangani undangan pendadaran, kemudian mahasiswa mengambil undangan, berita acara, dan lembar penilaian di Bappedik, kemudian mahasiswa menyerahkan undangan ke dosen penguji, kemudian berita acara dan lembar penilaian diserahkan ke saat pendadaran gitu ya. Jadi undangan aja yang disebarkan sebelum pendadaran gitu. Oke, untuk prosedur pengajuan pendadaran ulang itu kurang lebih sama dengan pengajuan pendadaran visa gitu ya, yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Oke, nah ini untuk periode Semhas. Berikutnya itu ada wisuda di 9 Desember 2025. Untuk batas pendaftaran Semhas dan ujian TA-nya itu di 24 Oktober 2025. Gitu ya, ini yang angkatan 2021 ya berarti ya harus, sesuai dengan ini kalau pengen wisuda di 9 Desember gitu ya. Kemudian periode Semhas dan ujian TA dan pendadaran juga itu di 27 Oktober sampai 19 November gitu ya. Kemudian periode revisi laporan plus ACC, pembimbing dan penguji itu maksimal 1 minggu setelah Semhas. Kemudian maksimal melengkapi persyaratan administrasi plus distribusi itu di 21 November 2025 itu paling lambatnya gitu ya. Berarti dia termasuk apa aja? Termasuk tanda tangan dekan, cap FT dan distribusi ke PII dan Perpus Pusat gitu ya. Kemudian pendaftaran dan melaksanakan verifikasi yudisiumnya di 24 November atau juga mengikuti jadwal Fakultas Teknik. Kemudian yang terakhir batas pendaftaran wisuda itu di 28 November 2025 baru wisudanya di 9 Desember gitu ya. Oke, kemudian untuk Semhas berikutnya itu untuk wisuda di 31 Maret ya 2026 itu batas pendaftaran Semhas dan ujian TA-nya di 9 Januari 2026. Kemudian periode Semhas plus ujian TA dan pendadarannya di 12 Januari sampai 19 Januari 2026 juga. Kemudian periode revisi laporan plus ACC pembimbing dan menguji itu maksimal 1 minggu ya setelah Semhas. Itu untuk selanjutnya untuk maksimal melengkapi persyaratan administrasi plus distribusi itu di 20 Februari 26. Kemudian pendaftaran pelaksanaan verifikasi yudisiumnya di 23 Februari 26. Kemudian batas pendaftaran wisudanya itu di 27 Februari untuk wisuda 31 Maret gitu ya. Kemudian untuk periode Semhas berikutnya untuk wisuda di 9 Juni 2026 itu batas pendaftaran Semhas dan ujian TA-nya di 24 April 2026.
Kemudian periode SEMHAS dan ujian TA dan pendadaranya di 27 April sampai 20 Mei 2026. Kemudian periode revisi laporan plus asasi pembimbing dan penguji di maksimal 1 minggu setelah SEMHAS. Kemudian maksimal melengkapi persyaratan administrasi dan distribusi itu di 21 Mei 2026. Kemudian pendaftaran dan pelaksanaan verifikasi yudisium di 22 Mei 2026 atau juga mengikuti jadwal fakultas teknik ya. Kemudian terakhir batas pendaftaran wisudanya di 29 Mei 2026 gitu ya. Jadi angkatan 2022 bisa untuk ikut periode SEMHAS yang ini nih, yang wisuda 9 Juni ya, insya Allah ya. Gitu. Oke. Kemudian ada kuota dosen pembimbing 1 ya. Sudah tersedia gitu ya untuk masing KBK gitu kan. Dan di sini dosen yang baru nih ada saya, ada Pak Wisnu, Pak Radit, Pak Zaki sama Bu Wida itu sudah kebagian untuk jadi pembimbing 1 dan kuotanya 10 ya masing-masing ya. Kalau yang lain kan dosen senior yang lain dosen senior yang lain kan sudah ada pembimbing jatah pembimbing di ini nih apa cutting kalian gitu ya. Nah, jadi kuotanya yang tersedia hanya yang di yang terpampang di sini nih gitu ya. Nah, kalau yang masih full itu ya yang dosen baru gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa link penting gitu ya. Yang pertama pengajuan TA itu formulirnya di Aldiru. Kemudian pengajuan praproposal TA ke komisi itu juga di Eldiru. Kemudian pengajuan TA ke Bapendik itu apabila sudah disetujui komisi itu di Sipeda. Kemudian pengajuan seminarnya itu ada ini nih linknya nih. Yang pertama form pengajuan seminar ke komisi itu ada linknya. Kemudian pengajuan seminar ke Bapendik itu juga lewat Sipeda. Kemudian jangan lupa print BAP tambahan seminar di Gdraft di sini gitu ya linknya ada nih gitu ya. Oke, kemudian untuk pengajuan pendadaran gitu ya, untuk ke Bapendik itu offline dan Sipeda. Kemudian untuk form dan persyaratannya di web FT Unsut untuk pengajuan pendadaran ya. Kemudian untuk distribusi laporan ke PII itu laporan TA sudah direvisi dan ditandatangan pembimbing dan penguji. Kemudian laporan TA sudah ditandatangan dekan Fakultas Teknik dan Cap Fakultas Teknik. Kemudian pendaftaran verifikasi yudisium itu ke Bapendik secara offline dan form dan persyaratannya itu bisa kalian download di web FT Unsut gitu ya. Oke, itu saja sosialisasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen. Silahkan Bapak Ibu atau langsung dibuka ke sesi tanya Ya, jawab. Bu Iin, mungkin saya Ya, mau nambahin ya sosialisasinya, materi sosialisasinya, Bu Iin. Kayak tadi belum dijelaskan di Eldiru untuk pengajuan pra-proposalnya. yes, Oke. silakan. Oke, jadi mungkin ini untuk yang angkatan 2022 Ya, baru ya. Untuk teknis dari pengajuan pra-proposal mungkin bisa dicek di Eldiru-nya masing-masing di kelas tugas akhir ya. Mungkin sambil saya, ini gimana sih? Bentar, saya share. Eh, Oke, ya sudah kelihatan ya. Nah, nanti bisa dilihat di Eldiru-nya masing-masing di tugas akhir ya. Di sini sudah ada, jangan lupa join grup WA dari tugas akhir teknik industri. Ini nanti semua informasi itu kita share lewat grup ini. Jadi semuanya diminta untuk segera gabung di grup WA-nya. Kemudian nanti materi sosialisasi TA saya share. Dan juga nanti ini kan direkord. Nanti recordingnya juga saya share di sini ya. Jadi bisa dicek lagi kalau ada yang terlewat atau ada yang belum mengikuti bisa cek lewat recording. Kemudian untuk penerimaan pra-proposal untuk pengajuan SPKTA itu kita bagi per kloter. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Nah, untuk gelombang satu ini nanti bisa dikumpulkan di sini ya. Pra-proposal gelombang 1 deadline-nya adalah 5 September. Nanti silahkan dikumpulkan di sini. Form pra-proposalnya sudah saya masukkan di sini. Nah, nanti kalian download di sini, kemudian kalian isi form pra-proposalnya untuk mendaftar di bagian sini.
maksimal 5 September. Nanti setelah 5 September nanti dari tim komisi yang melihat kelayakan dari praproposalnya, kalau layak nanti akan di-set pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Jika enggak, nanti ditolak. Nah, pengumuman diterima atau tidak itu bisa dicek di sini, link pengumuman praproposal. Nah, nanti silahkan diklik. Nah, nanti di sini, ini misalnya yang gelombang 1 ya, gelombang 1 itu siapa aja yang mengajukan, terus keputusannya apa diterima atau ditolak gitu ya. Kalau diterima berarti mungkin ada catatan revisi atau catatan apapun. Nah, di sini nanti ada dosen pembimbing 1-nya siapa, pembimbing 2-nya siapa. Tapi kalau ditolak, ditolak itu nanti warnanya merah seperti ini. Ditolaknya kenapa nanti ditulis di sini. Nah, di sini nanti biasanya disuruh mencari mungkin topik lain atau dosen lain yang kira-kira bersedia gitu. Nah, kalau di sini nanti, kalau tadi di PPT tadi kan sudah ada kuota dosen ya, itu kan kuota awal. Tetapi kalau sudah kita set di gelombang 1, gelombang 2, dan lain sebagainya kan pasti berkurang kuotanya. Nah, untuk update kuota itu kalian bisa lihat di sini. Di update kuota dosen yang eligible. Ini masih sama yang tadi ya. Nanti kalau sudah gelombang 1 sudah ada yang sudah ditentukan gitu ya, pasti kan berkurang. Nanti kuotanya yang terupdate di sini. Gitu ya. Nanti silahkan cek. Jadi kalau misalnya ada yang ditolak atau ada yang belum mengajukan, silahkan lihat update kuotanya di sini. Kemudian untuk supaya mungkin tips bukan tips ya, ya sedikit tips lah biar langsung diterima gitu ya. Silahkan kalian lebih dulu berdiskusi gitu ya sama calon dosen pembimbing gitu ya. Silahkan kalian berdiskusi gitu mau temanya apa, topiknya apa, atau mungkin kalian mau ngikutin misalnya riset penelitiannya dosen gitu ya, dosennya lagi riset apa, mau ngikutin itu silahkan gitu ya, silahkan diskusi. Nanti kalau sudah biasanya waktu pengumpulan itu saya akan tanya juga ke para dosen pembimbing, kira-kira ada nggak mahasiswa yang udah diskusi gitu ya, biasanya kalau gitu langsung saya pasangkan gitu ya. Kalau misalnya kalian belum pernah diskusi, itu sistemnya adalah saya kayak lelang gitu ya. Jadi ini kami punya ada mahasiswa yang mengajukan topik ini ya, siapa yang mau gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada yang bersedia ya sudah ditolak gitu. Jadi untuk mengurangi hal tersebut ya silahkan mungkin bisa kalian mulai berdiskusi gitu ya dengan calon dosen pembimbing kalian. Sesuai dengan topik-topik yang ada di sini gitu ya. Saya nawarin misalnya topik itu ya, ada topik kalian nawarin tentang kualitas misalnya, saya nggak bakal nawarin ke dosen yang selain yang dosen RKMI itu misalnya. Jadi tetap disesuaikan dengan KBK-nya. Jadi nanti kalau sudah diumumkan, nah untuk kapan pengumumannya dan lain sebagainya, nah pengumumannya nanti lewat grup WA. Jadi grup WA itu pengumuman secara real time dari kami komisi ke mahasiswa. Nanti kita kalau sudah pengumuman nanti kita buka lagi gelombang 2. Biasanya ya sama waktunya kan ini sekitar 2 minggu ya, Jumat 5 September 2 minggu ya, sekitar 2 minggu terus. Kurang lebih kayak gitu. Itu untuk pengajuannya. Terus nanti kalian kalau sudah gabung grup TA gitu ya, grup TA nanti di description box-nya itu ada link drive. Nah, link drive-nya itu bisa di sini itu ada berbagai macam apa namanya? Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas akhir gitu ya, kayak buku pedoman, kalau kalian bingung format dari penulisannya gimana nih ada di sini semua ya. Terus juga untuk seminar proposal, seminar tugas akhir, seminar hasil dan juga pendadaran itu BAP-nya kita tidak mengikuti BAP dari si Peda atau dari mana namanya? Dari Bapendik ya, karena kita kan punya penilaiannya sendiri. Maka BAP itu silahkan mahasiswa masing-masing print sendiri ya di folder yang BAP Seminar TA dan Pendadaran Kurikulum 2024. Nah, di sini itu ada BAP ya, BAP-nya yang new BAP ini. Nah, ini silahkan kalau kalian mau sempro, semhas, pendadaran itu pakainya
BAP yang ini. Jadi nanti silahkan kalian download dulu, jangan langsung diisi di sini ya. Nah, ini ada beberapa yang udah langsung isi di sini gitu ya. Di-download dulu, caranya di-download, nah nanti diisi gitu. Kalian siapa? Nanti baru kalian print masing-masing. Ini gimana sih? Bentar. Ah, oke. Itu bisa lihat di tadi ya, kalau sudah masuk di grup, di description box-nya ada. Kemudian apalagi? Oh ya, si peda mungkin tampilannya berbeda-beda ya. Jadi nanti ya, kalau yang sudah keterima di sini nanti. Nah, ini kan di sini ada tulisannya nih. Bagi yang sudah diterima proposalnya, silahkan mengajukan untuk mengurus penerbitan SPK ke Bapendik dan Sipeda dengan mengajukan lembar permohonan SPK TA yang sudah di-TTD oleh Komisi TA, kemudian diajukan ke Sipeda. Jadi nanti di sini, sorry, ya Allah. Nah, di sini nanti kan ada lembar permohonan SPK TA. Nah, kalau sudah diterima kalian praproposalnya, silahkan kalian download ini lembar permohonan SPKTA-nya, nanti diisi nama kalian, terus dosen yang disetujui. Kalau disetujui kan artinya di sini nanti ada nama dosen pembimbing 1, pembimbing 2, nanti kalian isi di situ. Kemudian kalian minta tanda tangan ke Komisi TA. Nanti kalau sudah kalian minta tanda tangan Komisi TA, kalian upload di Sipeda. Ya, sipeda.dev.ft.unsur.aj.id untuk mengajukan SPKTA. Nah, nanti kalau sudah, nanti kalian dapat SPKTA. Saya nggak tahu ya tampilannya mahasiswa gimana. Itu nanti di sini ada, nah nanti saya ACC di sini. Nah, nanti SPKTA-nya di tempat kalian masing-masing ada. Contohnya ya, nanti SPKTA di sini contohnya. Ya, jadi untuk mengajukan SPKTA, SPKTA-nya ada di Sipeda sini. Seperti itu. Oke. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Bentar. Oke, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk tambahannya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa sekalian? Oh iya, bentar sekalian saya mau upload. Oke, ini nanti ada post test ya, tapi post testnya akan kita buka sampai besok jam 1 juga mungkin ya, jam 1. Jadi kalian harus mengikuti ini dulu, baru bisa ngisi post testnya. Jadi nanti teman-teman yang tidak atau belum hadir di sini karena kuliah ternyata ada tabrakan kuliah KWN ya, nanti silahkan diputar dulu ini sosialisasi tugas akhirnya, nanti baru mengisi post testnya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin siapapun? Atau masih ada yang kurang jelas? Terutama yang mahasiswa baru akan TA ya 2022. Silahkan. Jadi untuk rekor, Permisi Bu, ya silahkan. izin bertanya. Ya, Saya Isadi Angkatan 2021. Saya mau bertanya Bu, untuk terkait perpanjangan SPK kan sebelumnya mm-mm. saya ini membuat SPK-nya manual melalui Bapendi Bu, karena Mm-mm. pembimbing saya pada waktu itu Oh iya, merupakan dosen baru Bu. ya Nah, oke. untuk perpanjangannya, untuk di prosedur yang di Sipeda bagaimana ya Bu? Apakah masih Oke. sama saja atau bagaimana? Terima kasih Bu. eh ya, oke, terima kasih Ezra. Jadi untuk yang kemarin kan sempat manual ya, ada yang manual karena ada beberapa dosen yang belum masuk Sipeda. Nah, untuk itu caranya supaya bisa masuk di Sipeda adalah kalian mengajukan SPKTA lewat Sipeda dengan cara mengupload SPK kalian yang lama. Jadi tinggal usah dari awal ya, nggak usah dari awal, nggak usah mengajukan seperti proposal dari awal. Jadi kalian upload aja SPKTA kalian yang lama sebagai syarat, nanti akan diproses sama Pak Pendik. Gitu. Menjawab Ezra?
Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, tinggal langsung upload aja SPK yang lama. Nanti Bapak Endik udah tahu, oh ini yang dulu manual gitu. Oke, ada lagi? Oke, Anggar. Sorry, Anggar. Ketika belum seminar hasil atau belum yudisium ya Bu. Ya perpanjangan SPK itu kalau SPK-nya sudah habis. Kapan? Coba dicek masing-masing kapan kalian habisnya. Itu. Jadi ya diperpanjang karena SPK TKA-nya terakhir sudah habis. Kalau habisnya ini kapan? Agustus ini ya berarti September silahkan kalian mengajukan perpanjangan SPK. Dengan syarat sudah sempro ya. Kalau belum sempro, yang ngajuin dari awal, pra-proposal lagi gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan Bu Iin tadi di awal. Menjawab, Anggar? Mohon maaf Ibu, berarti kalau udah SEMAS nggak perlu perpanjang lagi ya Bu? Oh, sudah Semhas? Nggak perlu. Baik Ibu sudah menjawab, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Bu, izin bertanya kembali Bu. Iya, oke. Saya kan baru buka si Bada ya Bu. Berarti Mm-mm. untuk uploadnya tetap di pendaftaran TR reguler, namun berkas persyaratannya cukup melampirkannya SPK-nya saja ya Iya, Bu. betul, betul. Oke, baik. Seperti Terima kasih Bu. ngajuin SPK awal, ya. Oke, ada lagi? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Katon atau Bu Iin, monggo. Boleh sedikit tambahan, Bu Sofi, Bu Iin. Iya, monggo Pak Katon. Oke, cuma mengkonfirmasi saja, nggih. Jadi kalau tadi yang saya ikuti di PPT-nya tadi, salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa dalam melakukan seminar hasil ya. Salah satunya itu adalah apa? Submit jurnal ya. Jadi Iya, kalau betul. Kalau di PPT-nya tadi kan publikasi tulisannya, tapi ada dalam tanda kurung submit jurnal. Cuma ingin mengkonfirmasi saja dan memastikan bahwa apa namanya yang dimaksud adalah submit jurnal, gitu. Tidak wajib untuk sampai mempublikasi ya. Dalam konteks Iya. diperbolehkan untuk seminar hasil. Iya, untuk seminar hasil yang penting submit. Submit pun boleh submit conference juga nggak apa-apa. Yang Conference penting juga boleh. ya, jadi boleh jurnal nasional, jurnal internasional, seminar nasional atau seminar internasional, yang penting sudah submit. Oke, baik. Iya, Artinya eh, setelah submit masalah nanti dilanjutkan atau sebagaimana itu nanti urusannya dengan dosen pembimbing ya. iya betul. Artinya bahwa mahasiswa diperbolehkan untuk seminar hasil itu dalam konteks ini adalah submit jurnal. Termasuk Iya juga betul. seperti saya juga mungkin saya sedikit cerita Mm, bagi yang sudah submit kadang beberapa mahasiswa saya apa namanya mintai bantuan untuk dapat mengawal gitu ya hingga sampai mm, terbit dan juga mm. dikawal bersama itu kan masalah yang Iya, lain ya terkadang iya, ya. Namun iya, dalam konteks ini mahasiswa kita untuk diperbolehkan seminar hasil itu apabila sudah submit saja kayak gitu. iya betul. Atau Baik. kalau mungkin kalau di case saya sih Pak, jadi kalau supaya benar-benar dikawal sampai akhir sampai publikasi itu ya correspondingnya jadinya ya kita. Ya, ya Jadi kalau benar-benar iya, jadi kalau ada revisi atau apa masuknya di ada emailnya kita notif gitu. ya ada notif dari Ya. kita ya. Nah, Mm-mm. karena banyak kan kalau sudah lulus terus Sudah jadi kerja ya, sudah menghilang gitu. sibuk gitu ya. Betul. Padahal ya maneman ya sebenarnya maneman atau apa. Kayak sayang lah Mm. gitu sebenarnya TA kita sudah berarti kan pembimbing sudah menilai bahwa itu layak untuk dipublikasikan gitu. Mm-mm. Berarti kan sebenarnya bisa untuk dikawal sampai akhir. Oke, baik. Oke, cukup cukup terima kasih. Iya, terima kasih Pak Katon. Ada lagi, monggo. Bu Iin atau ada Bapak Ibu dosen yang mau bertanya atau yang mahasiswa lainnya?
Oh ya, ini yang di chat sudah saya share ya, link post testnya. Nanti juga mungkin akan saya share juga di Eldiru beserta recordingnya ini nanti. Silahkan nanti dicek. Oke, satu lagi mungkin Bu Sofi. Iya, monggo Pak Katan. Karena ini sepertinya kan ada beberapa yang terkendala hadir Iya, begitu ya betul. di Iya, luar prediksi kita karena mungkin iya, tadi Bu Sofi juga cerita ternyata ada kelas begitu. iya. Baru Mungkin konfirmasinya baru tadi. iya, Saya mungkin juga ini baru saja tahu. Bu Sofi kalau Iya, saya boleh usul saran iya. bagi mahasiswa yang belum hadir Hmm, memang diwajibkan untuk melihat recording sama post iya, test ya. Kalau iya, memang betul. di sana tidak ada absensi post test mungkin gitu ya. Nanti Iya, untuk pelaksanaan pra proposalnya apa depending dulu saja. Jangan iya, jangan diperbolehkan mungkin ya Bu Sofi iya, ya sama Bu iya, Iin ya. karena, iya. Jadi biar artinya Oh iya, iya. apa namanya wajib ikut dulu karena Hmm, harapannya kan hal yang apa ya penting hal yang seperti ini informasi. kan penting biar nggak tanya-tanya terus gitu loh. Kadang kan Iya, betul. pertanyaan-pertanyaan yang sudah apa pertanyaan-pertanyaan muncul itu sebenarnya kadang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah kita sosialisasikan di sosialisasi yang seperti ini Iya, kan kayak gitu ya. iya, betul. Mungkin itu nggih Bu In, Bu Sofi dan Bapak Ibu Iya, yang lainnya mungkin saya harap nanti mahasiswa wajib untuk ikut apa namanya post test dalam artian dia wajib melihat video pelaksanaan sosialisasi dulu biar nggak banyak iya, pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya di sosialisasi begitu nggih. iya. Betul. Oke, Ya, betul. Terima kasih Pak oke. Katan. Jadi Terima memang kasih, terima kasih. ya yang gelombang 1 memang akan kami buka sampai 5 September ya, masih 2 minggu lagi. Jadi cukup masih panjang gitu. Jadi teman-temannya nanti akan saya kasih waktu untuk buka recording dan juga ngisi post test sebagai bentuk kehadiran juga. Oke, ada lagi? Kalau dari saya cukup, Bu Sofi, Pak Katan, dan Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin tambahan juga Bu Iin boleh minta tolong di tadi yang bagian jadwal tadi kan dari tim komisi baru menjadwalkan sampai wisuda keempat ya. Yang untuk September tahun berikutnya itu belum ada, belum kita jadwalin karena kita kan ngikutinnya dari kalender akademik Unsud. Kita menjadwalkan sesuai dengan kalender akademik Unsud gitu ya. Kapan terakhir, kapan wisudanya, kapan batas pendaftaran wisudanya itu kan dari pusat. Nah, kita menjadwalkan kapan deadline untuk daftar seminar hasil itu berdasarkan itu. Jadi kita timeline-nya kan mundur gitu ya, menjadwalannya mundur. Jadi kalau belum ada, saya mau yang tahun depan, kira-kira kapan? Nah, itu belum tahu kapan ya. Kita belum tahu kapan karena kalendernya belum ada. Jadi sementara memang baru masih yang wisuda periode keempat yang ini dulu. Sampai yang tadi wisuda Juni 2026 kalau nggak salah ya. Nah, itu baru ada itu. Yes, betul. Kemudian, Sampai. ya, Ya. kalau yang seminar hasil pendadaran memang mengikuti periode. Tapi kalau seminar proposal itu bebas. Seminar proposal itu waktunya bebas kapan gitu ya. Semakin cepat ya semakin baik. Jadi nggak ada periode-periode khususnya gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, untuk jadwal, kalau untuk jadwal kapan seminar proposal, kapan seminar hasil itu dari mahasiswa sendiri yang mengkoordinasikan dengan pembimbingnya dan juga pengujinya nanti. Itu. Tapi kalau pendadaran itu kita yang tim komisi yang menentukan jadwalnya kapan dan waktunya kapan. Terus apa lagi? Sama mungkin untuk yang mau segera seminar hasil gitu ya, silakan dipersiapkan tes stepnya ya, tes bahasa Inggrisnya yang dari UPT Bahasa itu mungkin bisa dicicil dari sekarang kalau kalian sudah yakin sama bahasa Inggris kalian kan itu masa berlakunya 2 tahun kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau dari sekarang sudah tes step juga nggak apa-apa gitu daripada nanti kalian karena biasanya kalau mendekati waktu wisuda itu
UPT itu kan digunakan oleh seluruh universitas seunsut gitu ya. Jadi kalau kalian baru mendekati wisuda baru mau tes, pasti ya perebutan sama mahasiswa unsut fakultasnya banyak itu gitu. Jadi tanpa tes step itu kalian nggak bisa lanjut pendadaran dan nggak bisa lanjut yudisium. Jadi lebih baik dipersiapkan dari sekarang yang sekiranya mungkin sudah sempro atau mau sempro gitu, mulailah tes-tes dari sekarang yang tes stepnya itu. Supaya nggak rebutan gitu ya sama fakultas lain, mahasiswa dari fakultas lain. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Dan juga mungkin ini berdasarkan pengalaman-pengalaman juga ya. Jadi ini kan sudah ada waktu masing-masing namanya deadline-nya. Nah, biasanya itu ya mahasiswa tuh munculnya itu mendekati 2 minggu, seminggu, 3 minggu sebelum deadline permohonan seminar hasil itu baru ketemu dosen pembimbingnya, terus nyusu-nyusu biar di ACC gitu ya. Baru intensif bimbingan di masa-masa itu, masa-masa kritis itulah. Padahal kan dosen kerjaannya nggak cuma nungguin kalian, bimbing kalian gitu. Jadi ya susah kalau kalian buru-burunya di 2 minggu sebelum deadline misalnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kalian tuh bikinlah jadwal rutin kalian untuk bimbingan gitulah. Misalnya seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu ya. Karena kalau kalian rapetin atau nyusu-nyusu dosen untuk bimbingan di masa mendekati itu ya susah gitu. Jadi untuk menghindari tersebut dan menghindari konflik ya, istilahnya konflik dengan pembimbing kalian. Karena kalau kalian memburu-buru dosen kan dosennya juga sebel sama kalian nih gitu ya. Kalau menghindari hal tersebut ya janganlah istilahnya mendekati deadline untuk mengerjakan tugas akhirnya. Dikerjakan secara rutin kan di fakultas kan sudah menyediakan ada PII, ada ya ruang-ruang untuk digunakan untuk mengerjakan atau kalian bisa menggunakan lab juga bisa gitu ya. Jadi walaupun kalian mungkin sudah tidak ada kuliah misalnya tetaplah ke kampus untuk mengerjakan skripsi kalian gitu. Itu mungkin sedikit tips dari tim komisi lah. Oke, kemudian juga kalau misalnya kalian mau seminar proposal, kalau pengen mendapatkan penguji, jadi kalian sudah di-ACC sama pembimbing 1, pembimbing 2, silahkan ke komisi, kalian menghubungi komisi untuk meminta penguji ya. Jadi kalian kasih judulnya kalian apa, kemudian minta penguji ke kami, siapa penguji 1, penguji 2-nya kalau sudah di-ACC untuk seminar proposal sama pembimbing. Itu. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, maka akan kami anggap sudah terinformasi semua ya, terinfo semua informasi dari kami. Semua sudah jelas, nanti ini materinya juga di-share, terus recordingnya sudah nanti juga kami share. Jadi saya harap nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, tiba-tiba WA kita, Bu, ini nanya lagi SOP-nya lagi apa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tidak akan kami layani gitu ya. Paling akan kami jawab, silahkan baca PPT gitu. Gitu ya. Karena kalau satu-satu nanya gitu semua, waktunya habis untuk jawabin kalian semua gitu ya. Oke, ada mungkin Bu Iin, silahkan ditutup. Karena tadi yang mau mulai Bu Iin. Oke, baik. Iya, betul. Oke, berarti sudah ya. Ini beneran nggak ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Oke, berarti aman. Nanti pokoknya tadi Bu Safi udah bilang ke kalian ya. Kalau misalkan tanya itu kita jawabnya silahkan lihat PPT-nya gitu atau rekamannya gitu ya. Oke, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak ada yang ingin ditambahi ya. Bisa saya tutup berarti ini? Bisa? Oke, kami doakan ya, kami doakan semuanya di sini
juga ya untuk bisa mengerjakan dengan baik gitu ya. Artinya apa? Artinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.